Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayu Prabowo, saya sebagai Ketua Pemuliaan Lembaga Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini didirikan atau ditetapkan oleh MUI pada September 2010, di mana ini adalah hasil daripada Rakernas sebelumnya di bulan Juli 2010. Jadi saat ini bulan Juli Agustus 2012, jadi hampir 2 tahun lembaga ini berjalan. Dan pada waktu saya diberi amanah untuk mengemban tugas daripada lembaga ini, maka saya juga bertanya-tanya, ini kemana arah lembaga ini. Nah, jadi setelah saya melakukan sedikit penelitian untuk LSM dan peraturan pemerintah, karena untuk lingkungan hidup itu sudah penuh ya, jadi peraturan pemerintah sudah banyak, LSM sudah banyak, kemudian juga seluruh perusahaan sudah menerapkan lingkungan hidup. Nah, MUI berperan di mana? Nah, itu banyak pertanyaan. Nah, jadi setelah melakukan penelitian ternyata bahwa LSM itu kebanyakan memproteksi binatang. Ada yang binatang, ada yang pepohonan, kemudian juga ada advokasi, jadi banyak protes kepada kebijakan pemerintah. Kemudian kami lihat juga kebijakan-kebijakan pemerintah itu hanya bersifat teknis semata gitu. Jadi, dari penelitian itu ternyata bahwa ada ruang kosong di mana MUI itu perlu masuk untuk ikut terlibat dalam perlindungan lingkungan hidup ini. Di mana bahwa kami lihat yang paling penting dalam Islam itu adalah perlindungan manusia. Jadi manusianya itu perlu kita lindungi sesuai dengan maqasid asyariah, yaitu yang pertama adalah kita perlu melindungi agama, kemudian kita lindungi akalnya, kemudian kita lindungi jiwanya, kemudian kita lindungi juga keturunan dan harta. Jadi itu yang perlu kita lindungi dari lingkungan hidup ini. Jadi dalam konsep itu kita menganut konsep ekologi Islam, di mana di dalam syariah dan Al-Quran itu sudah jelas digambarkan bagaimana manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk menjaga bumi sebagai rahmat Allah untuk dunia dan akhirat nanti. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, berarti Islam sebagai kita sebagai umat muslim untuk harus menjaga seluruh apa yang ada di bumi, makhluk yang di bumi, termasuk tidak hanya kehidupan di dunia tapi juga kehidupan di akhirat. Jadi rahmatan lil alamin adalah kehidupan seluruh makhluk di bumi dan kehidupan seluruh makhluk nanti di akhirat nanti. Jadi itu adalah tugas kita sebagai manusia dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi bumi ini. Nah, dalam konteks tugas MUI adalah bahwa kita lihat itu kerusakan lingkungan hidup itu diakibatkan terutama oleh tindakan manusia dalam menjalankan ekonomi. Nah, dalam kegiatan ini manusia itu kebanyakan tidak ada kurangnya etika dan moral di dalamnya, sehingga kerusakan lingkungan terjadi itu karena akibat moral dan etika. Nah, yang kami lihat di KLH, ketentuan KLH maupun di perusahaan itu lebih bersifat teknis penanganannya. Jadi sebetulnya itu kurang tepat, jadi tidak lengkap gitu penanganan lingkungan hidup. Jadi harus ada pembangunan moral dan etika. Nah, disitulah kami melihat cocoknya, karena pembangunan ekonomi itu sendiri adalah pembangunan bagi umat Islam itu oleh manusia dan untuk manusia sendiri. Jadi manusia sebagai objeknya harus kita sebagai fokus daripada penanganan kerusakan lingkungan hidup itu. Nah, disitulah letak MUI, di mana kita membangun suatu hukum-hukum normatif bagaimana untuk melengkapi hukum positif yang ada di yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi disitulah kita bergerak bagaimana MUI ini membangun hukum normatif melalui dakwah, melalui fatwa-fatwa, melalui khutbah, melalui majelis taklim, melalui masjid dan semuanya itu, sehingga kita bisa meningkatkan peran masyarakat melalui dakwah-dakwah ini, melalui hukum-hukum normatif untuk menangani masalah lingkungan hidup. Karena apa? Karena kita lihat di Indonesia ini masalah penanganan lingkungan hidup menggunakan atau melalui hanya hukum positif itu kurang tepat karena tingginya korupsi di sini. Nah, dengan adanya hukum normatif ini, orang bisa saja menyogok untuk tidak terkena hukum positif atau hukuman di pemerintah, tapi dengan hukum normatif ini dia tidak bisa menghindar daripada hukum-hukum Allah. Jadi nanti di akhirat nanti terkena hukumnya oleh Allah. Nah, itulah yang kita garap bersama, bagaimana MUI berperan aktif, seluruh ulama juga seluruh Indonesia ini
meningkatkan pengetahuannya untuk meningkatkan dakwah mengenai lingkungan hidup ini. Jadi insya Allah dengan kelengkapan MUI masuk ke dalam ranah lingkungan hidup ini dapat melengkapi hukum positif yang sudah ada, kemudian juga LSM juga yang bekerja ada, dan kita sinkronkan. Jadi MUI mengisi ruang kosong yang sebelumnya belum pernah dijamah baik itu oleh pemerintah maupun oleh LSM lingkungan hidup. Itu secara singkat adalah peran lembaga kami di Majelis Ulama Indonesia dalam penanganan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.